Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Wardatul Jannah, NIM 1930 105004, jurusan Tadris Matematika semester 5 kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh dari teori grup dalam mata kuliah struktur aljabar dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ika Metizamaris MSI. Nah, kita masuk pada soal pertama. Tunjukkanlah apakah himpunan bilangan bulat positif R dan definisikan A bintang B sama dengan akar AB. Apakah dia membentuk grup atau bukan terhadap operasi binar? Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita ambil sembarang nilai A, B, elemen R, itu elemen bilangan bulat positif. Kita misalkan A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. Maka hasilnya A bintang B sama dengan akar AB. Nah, AB ini kita ganti dengan pemisalan tadi. Maka A bintang B sama dengan akar 2 dikali 3, yaitu akar 6. Dan hasilnya itu 2,44. Berdasarkan penyelesaian ini, maka operasi dari bilangan bulat positif R di mana A bintang B sama dengan akar AB bukan merupakan grup karena hasil pembuktiannya tidak berada pada elemen R. Nah, di sini kita lihat bahwa hasilnya itu 2,44 di mana ini merupakan bilangan rasional. Sedangkan pada soal kita dituntut untuk menyatakan kepada bilangan bulat positif, sehingga dia bukan merupakan grup. Nah, contoh selanjutnya itu tunjukkan apakah himpunan H dengan elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan operasi perkalian modulo 7. Apakah dia merupakan grup atau bukan terhadap operasi binar? Nah, penyelesaiannya itu karena di sini diketahui ada himpunan H dengan memiliki beberapa elemen, maka kita gunakan pada tabel Carle. Nah, untuk perkaliannya itu dengan perkalian biasa, 1 dikali 1, 1, 1 dikali 2, 2, 1 dikali 3, 3, sampai dengan 1 dikali 6. Nah, bagaimana dengan 6 kali 6, yaitu 36. Nah, di sini kita manfaatkan yang diketahui yaitu modulo 7. Nah, fungsi dari modulo 7 yaitu untuk membantu kita dalam menghimpun nilai di tabel Carle-nya. Nah, di sini kita ambil kelipatan dari 7. Yaitu yang pertama 7, 14, 21, 28, 35 dan seterusnya. Nah, contohnya itu pada perkalian 6 kali 2. 6 kali 2 berarti kan 12. Nah, 12 pada tabel Carle ini hasilnya itu tidak boleh di luar dari H ini. Nah, berarti kan 6 dikali 2 berarti 12. Nah, di sini berfungsilah modulo 7 ini, yaitu 12 dikurang 7 yaitu 5. Nah, 5 merupakan hasil sisanya. Nah, 5 inilah yang akan kita tulis di tabel Carle-nya. Nah, contoh dari perkalian selanjutnya. Contohnya itu misal 5 dikali 3. Nah, 5 dikali 3 kan 15. Nah, 15. Kemudian kita cari dari kelipatan 7 yang mendekati 15, yaitu ada 14. Berarti 15 kita kurang dengan 14. Sisanya itu 1, maka 1 kita masukkan ke tabel Carle. Begitupun dengan perkalian selanjutnya yang memiliki nilai besar dari 7 atau berada di luar himpunan H. Nah, di sini kita akan membuktikan sifat-sifat dari operasi binar, apakah dia nantinya akan merupakan grup atau bukan grup. Yang pertama itu kita buktikan dia tertutup atau bukan. Nah, kita perhatikan dari elemen tabel Carle tadi, semua elemennya itu terbukti berada di dalam himpunan H. Itu semuanya bernilai 1 sampai 6. Nah, berarti dia terbukti tertutup. Kemudian, apakah dia memiliki sifat asosiatif? Di mana rumusnya itu H1 bintang H2 bintang H3 sama dengan H1 bintang H2 bintang H3 elemen dari H.
Nah, di sini kita misalkan yaitu kita ambil nilai dari tabel Carle, itu 1, 2, dan 3. Itu 1 dikali 2 dikali 3 sama dengan 1 dikali 2 dikali 3. Nah, pada sifat asosiatif, di sini kita selesaikan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, 1 dikali 2 sama dengan 2, kemudian dikali dengan 3, yaitu hasilnya 6. Kemudian di sisi kanan, yaitu 1 dikali dengan 2 dikali 3. Nah, kita selesaikan terlebih dahulu 2 dikali 3. Maka hasilnya 6, yaitu akan sama nilai sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian kita buktikan sifat identitasnya. Nah, untuk rumus identitas yaitu A bintang E sama dengan A. Untuk pembuktiannya itu caranya akan kita buktikan 1 dikali berapa yang hasilnya akan 1, yaitu dikali dengan 1 kan. Nah, kemudian 2 dikali berapa yang hasilnya 2, berarti dikali dengan 2. Nah, begitu dengan perkalian selanjutnya. 1 dikali berapa yang hasilnya 1, 1. 1 dikali 2 dikali berapa yang hasilnya 2, dikalikan dengan 1. Kemudian 3 dikalikan dengan berapa yang hasilnya 3, berarti dikalikan dengan 1. Nah, sampai dengan perkalian 6, itu menghasilkan kepada dirinya sendiri. Nah, berarti di sini terbukti bahwa himpunan H memiliki sifat identitas yaitu 1. Nah, untuk membuktikan apakah dia memiliki inverse atau tidak, di sini setelah didapat identitasnya, maka masing-masingnya akan memiliki sifat inverse, di mana rumusnya itu ketika A dikalikan dengan A inverse-nya akan menghasilkan E. Nah, di sini dibuktikan dengan itu 1 inverse dari 1 sama dengan 1. Inverse dari 2 sama dengan 4. Nah, di sini cara menemukan inverse-nya itu kita cari pertemuan baris dan kolom yang hasilnya 1. Nah, kita buktikan inverse di sini dikatakan inverse dari 2 sama dengan 4. Kita lihat tabel Carle-nya itu inverse dari 2 sama dengan 4. Nah, ini kan 2, 4. Nah, pertemuan dari baris 2 dengan kolom 4 itu menghasilkan angka 1. Tadi kan sifat identitas kita bernilai 1. Nah, pada inverse-nya, nilai 1 ini akan menjadi patokan kita. Cari di baris keberapa ada angka 1 pada pertemuan kolom dan barisnya. Kemudian kita buktikan pada 5. Inverse dari 5 adalah 3. Nah, terbukti bahwa pertemuan baris kelima dengan kolom ketiga yaitu 1, sehingga masing-masingnya akan memiliki sifat inverse. Kemudian itu kita buktikan sifat komutatifnya. Nah, di sini dikatakan bahwa ketika suatu operasi biner dikatakan komutatif pada tabel Carle itu ketika ada kesimetrian antara baris dan kolomnya, sehingga terbukti komutatif atau grup abelian. Nah, kita lihat pada tabel Carle-nya di sini mereka terbukti komutatif, yaitu adanya kesimetrian baris dan kolom. Nah, kita lihat pada baris 1 akan simetris dengan kolom 1. Nah, kemudian kita lihat secara menyilang itu mereka akan simetris. Nah, seperti itu. Nah, di sini sehingga terbukti bahwa himpunan H dengan operasi perkalian modulo 7 merupakan grup abelian. Soal selanjutnya itu tunjukkan jika G adalah grup abelian jika dan hanya jika A bintang B kuadrat sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat, di mana pengambilan A, B elemen G. Nah, penyelesaiannya itu ambil sembarang nilai A, B elemen G. Nah, kita akan tunjukkan bahwa A bintang B kuadrat sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat. Nah, di sini A bintang B kuadrat kita pisah, itu akan menjadi A kuadrat bintang B kuadrat. Kemudian ketika
sisi kiri dan sisi kanan telah sama, maka kita jabarkan. Berarti kan A kuadrat berasal dari A kali A dan B kuadrat berasal dari B kali B. Nah, setelah itu, setelah semuanya A kali A bintang B kali B, maka kita kalikan A dengan B. Yaitu A kali B sama dengan kita balik pada sisi kanannya, yaitu B kali A. Kemudian AB dan BA-nya itu kita coret. Sehingga hasilnya itu AB sama dengan BA. Sehingga terbukti bahwa G merupakan grup abelian. Soal selanjutnya itu, diketahui matriks segitiga bawah berukuran n kali n. Apakah matriks tersebut membentuk grup terhadap operasi penjumlahan matriks? Nah, penyelesaiannya itu akan kita buktikan berdasarkan dari sifat operasi binar. Yang pertama itu kita buktikan apakah dia tertutup. Nah, di sini kita ambil sembarang nilai A, B dengan matriksnya itu A1, A2, 0, A3. Nah, di sini kita kenapa ada angka 0? Karena di sini soalnya itu menggunakan matriks segitiga bawah. Berarti ada angka 0 di sudut bawah matriks tersebut. Nah, di sini kita ambil A, B elemen dari matriks n kali n. Nah, sehingga jika kita jumlahkan, hasilnya akan berada pada elemen matriks n kali n. Sehingga matriks ini atau matriks n kali n segitiga bawah tertutup terhadap operasi penjumlahan matriks karena semua elemennya berada dalam matriks n kali n. Selanjutnya itu kita buktikan apakah dia asosiatif atau bukan. Nah, di sini sama, kita ambil sembarang nilai A, B elemen matriks n kali n. Nah, di sini kita ambil pemisalan yaitu pada rumus asosiatifnya. A1 ditambah dengan B ditambah dengan C disama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, pada pembuktian asosiatif ini jika diselesaikan sesuai dengan rumus asosiatif pada dasarnya, terbukti bahwa matriks segitiga bawah berukuran n kali n bersifat asosiatif terhadap penjumlahan. Kemudian kita buktikan apakah dia memiliki identitas atau tidak. Nah, di sini pada penjumlahan identitasnya itu kita ambil matriks 0 0 0 0. Nah, ambil sembarang nilai A elemen matriks n kali n. Nah, kemudian matriks A ini ditambahkan dengan matriks identitasnya, sehingga hasilnya akan kembali kepada dirinya sendiri, yaitu matriks A1, A2, 0, dan A3. Nah, sehingga terbukti bahwa matriks ini memiliki identitasnya, yaitu bernilai 0. Kemudian kita buktikan apakah dia memiliki inverse atau tidak. Kembali ambil sembarang nilai A elemen matriks n kali n. Kemudian kita kalikan A1, A2, 0, A3 ditambah dengan matriks min A1, min A2, 0, min A3. Nah, di mana pada penjumlahan ini yaitu kita buktikan inverse-nya ini yaitu kembali ke identitasnya yaitu 0, sehingga di sini terbukti bahwa matriks n kali n memiliki inverse-nya, di mana inverse-nya itu min A1, min A2, 0, min A3. Selanjutnya itu kita buktikan dengan memiliki apakah dia memiliki sifat komutatif atau bukan. Nah, di sini sifat komutatif ini untuk membuktikan apakah dia grup abelian atau hanya grup saja. Nah, kita ambil sembarang nilai A dan B elemen dari matriks n kali n. Nah, sehingga kita masukkan ke dalam rumus komutatif, yaitu
A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, ketika kita jumlahkan, kita operasikan, maka terbukti bahwa hasil dari sisi kiri dan sisi kanannya itu sama. Sehingga terbukti bahwa matriks ini memiliki sifat komutatif terhadap penjumlahan. Nah, berdasarkan pembuktian ini, maka dapat kita simpulkan bahwa matriks segitiga bawah berukuran n kali n merupakan grup abelian pada operasi biner. Kemudian kita lanjut pada soal selanjutnya, yaitu himpunan G, I, N, R, himpunan semua matriks non-singular invertible berukuran n kali n dengan entry bilangan real dengan operasi biner perkalian matriks. Nah, di sini kita membuktikan apakah dia merupakan grup atau bukan grup. Nah, penyelesaiannya itu yang pertama kita buktikan apakah dia tertutup. Nah, misal kita ambil A, B elemen G, di mana A bintang B sama dengan A bintang B. Nah, kita operasikan matriks A bintang B sama dengan A bintang B. Nah, di sini kan diketahui itu kita membuktikan kepada operasi perkalian matriks. Nah, ketika kita buktikan perkalian A kali B, maka hasilnya akan berada pada elemen matriks G, I, N kali N. Sehingga terbukti bahwa A, B elemen G adalah tertutup. Kemudian kita buktikan sifat keduanya yaitu identitas, di mana pada dasarnya itu A bintang E sama dengan A, di mana pengambilan A merupakan elemen dari G. Nah, di sini itu untuk identitas kita mengalihkan A bintang E akan kembali kepada dirinya sendiri, yaitu kembali kepada A. Buktinya itu kita ambil matriks A bintang identitasnya yaitu 1, 0, 0, 1 sama dengan A1 tambah 0, 0 tambah A2, A3 tambah 0, 0 tambah A4. Sehingga hasilnya itu A1, A2, A3, dan A4. Di mana matriks ini akan kembali kepada dirinya sendiri. Sehingga terbukti bahwa A, B elemen G adalah memiliki identitas. Kemudian kita buktikan apakah matriks ini memiliki inverse. Nah, di sini pada dasarnya kita tahu bahwa matriks non-singular memiliki sifat inverse. Itu sudah terbukti. Kemudian pada bukti selanjutnya itu membuktikan apakah dia memiliki sifat asosiatif atau tidak. Nah, di sini A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C. Maka matriks A kita kalikan dengan matriks B terlebih dahulu, kemudian baru dikali dengan matriks C. Sama dengan matriks A dikali dengan matriks B dikali dengan matriks C. Itu pada sifat asosiatif. Sehingga pada hasil perkaliannya itu ketika kita kalikan matriks A dengan matriks B, baru hasilnya dikalikan dengan matriks C, hasilnya akan seperti ini. A1, B1 tambah A2, B3 selanjutnya. Kemudian jika kita kalikan pada operasi sebelah kanannya, yaitu matriks A dikali dengan, kita selesaikan terlebih dahulu perkalian matriks B dengan matriks C. Hasilnya itu baru dikalikan dengan matriks A. Hasilnya B1, A1 tambah B2, A3 selanjutnya. Sehingga jika kita bandingkan nilai dari sisi kiri dan sisi kanannya itu memiliki nilai yang berbeda, sehingga matriks ini tidak memiliki sifat asosiatif. Kemudian buktikan apakah dia memiliki sifat komutatif. Itu pada rumusnya itu A bintang B sama dengan B bintang A. Maka kita operasikan matriks A bintang matriks B sama dengan matriks B bintang matriks A. Nah, sama dengan cara sebelumnya itu kita kalikan matriks A dengan matriks B sama dengan matriks B kali matriks A. Nah, pada operasi ini kita bandingkan apakah sama
nilai dari sisi kiri dan sisi kanan ternyata terlihat berbeda perkalian pada sisi kiri dan sisi kanannya, sehingga A, B, elemen G tidak memiliki sifat komutatif, sehingga terbukti bahwa himpunan G, I, N, R matriks N kali N bukan merupakan grup abelian. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.